Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Saya minta kita semua hadir untuk dimuliakan Tuhan dengan pujian segala perkara. Tuhan selalu buka jalan yang terbaik dan tanpa kita duga itu semua beres dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
kita bersukacita, kita jangan lelah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan lagu pujian selanjutnya, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, kau punya kekuatan yang menantang dan menolong. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan keberkatan-Nya. Untuk dengan kasih Tuhan, ada yang mau kesaksian? Sebelum kesaksian kita lanjutkan pujian suka-sukamu Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri semuanya.
Tuhan, kemarin pada hari Senin tanggal 8 Agustus aku aku bertambah usia 1 tahun. Ada yang tahu nggak ulang tahun berapa? 12. Salah. Yang bisa jawab dapat kulkas. Terima kasih untuk ucapannya, kadonya, doanya, perhatiannya, semuanya. Semoga Tuhan balas memberkati berlimpah-limpah. Nyanyi. Nggak siapa yang piano? Nggak mau. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Sudah besar ya? Nggak, masih kecil. Udah tahun. Apapun yang saya Aca gimana? Kakak ya? Apapun yang Kak Aca ganti lagi. Apapun yang Kak Aca, Teh Aca, Cici Aca terima ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan lagu terima sukacita surga.
Puji Tuhan, haleluya. Ya, pertama kalinya, ya walaupun tiap hari Rabu isinya banyak wanita ya. Tapi ini pertama kalinya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bertemakan tentang wanita. Ya, apa yang saya dapatkan, apa yang saya pelajari
mudah-mudahan untuk kita sama-sama belajar, khususnya para kaum wanita. Pada malam hari ini, ibu-ibu, ada yang tahu arti nama wanita atau perempuan? Sampai detik ini tahu gak arti wanita atau perempuan? Lawan jenis pria, Pak. Ya, kadang kita punya nama, tapi kadang juga nggak tahu ya apa itu artinya. Apa yang saya dapatkan selain dari lawan jenis pria, wanita itu sama juga dengan perempuan. Ya, kalau menurut etimologi Jawa kuno, ya, perempuan itu dapat kata apa tambahan per dan an. Berarti yang di tengahnya apa? Empu. Paham? Paham? Jadi perempuan itu dapat tambahan kata per dan an. Jadi yang di tengah itu empu. Dan artinya empu itu yang dihormati, yang dimuliakan. Jadi perempuan itu memang dari sononya dihormati, dimuliakan. Ya. Nah, kalau kata wanita itu berasal dari Sanskerta. Oh iya, lebih bingung lagi. Saya memang cari itu. Maksudnya apa ini? Dengan nama wanita. Ya. Bahasa Sanskertanya itu wanita. Yang artinya diingini. Benar gak? Ibu-ibu itu diinginin gak? Oleh suami-suaminya. Ya, pasti karena apa? Waktu pertama melihat, ya, pasti ada yang tertarik, ada yang ingin memiliki, ada yang ingin memuliakan, ada yang ingin menghormati. Itulah wanita, itulah perempuan. Ya, sedangkan di Alkitab dicatat wanita itu terjadi dari apa, Bu Fitri? Yang mas? Hah? Dari apa? Kenapa belang? Ya, dari tulang rusuk. Ini dulu jadi candaan. Ya, waktu saya di Purwokerto, teman-teman saya itu banyak pasangan muda daripada remajanya. Remajanya sih ada, tapi pasangan mudanya itu lumayan. Ada sekitar 8 atau 10 pasangan muda. Jadi baru menikah semua. Ya. Jadi dia itu karena saya yang terlambat menikah di grup itu, bahkan waktu saya datang, dia nggak nyangka kalau saya itu udah punya pacar. Ya. Nggak nyangka, 1 tahun saya sembunyikan istri saya. Pokoknya ada pacar nggak? Oh nggak ada. Mana pacarnya? Bawa nanti aja, ada tinggal di print. Ini jadi candaan. Duh, berarti, nah setelah kami berkenalan, kami kumpul-kumpul gitu, mereka kan tahu istri saya lebih tua daripada saya. Ya, jadi istri saya itu tulang rusuknya siapa? Kan saya belum lahir. Betul? Ya kan? Bedanya 1,5 tahun sama istri saya. Loh, jadi dan kamu itu bukan tulang rusuknya ini. Ayo, kamu ngambil tulang rusuknya siapa? Itu kan zaman Alkitab. Sekarang kan zamannya Perjanjian Baru. Ya, itu buat candaan. Tetapi sebenarnya tulang rusuk itu adanya di mana? Di kepala, di kaki, di dalam badan, di dalam perut. Gunanya apa tulang rusuk itu buat ibu-ibu? Ayah tahu? Kalau yang suka makan iga itu, iga bakar, iya, smart. Ibu hari, saya hari Sabtu kemarin, Bu. Sampai saya bawa ke pastori. Ya.
dia akan berjalan terus. Ya. Tulang rusuk itu diciptakan dari tubuh pria, ya. Dan dia ada di dalam badan kita, ya. Di dalam badan pria itu kegunaannya intinya itu untuk membungkus, untuk melindungi yang namanya rongga-rongga yang ada di dalam tubuh, seperti jantung, seperti paru-paru, seperti hati, ya. Jadi tulang rusuk itu penting apa enggak? Bukan tulang rusak ya, tulang rusuk. Jadi Tuhan itu memberikan apa ya? Hawa itu dijadikan itu sepadan dengan Adam, ya. Sepadan, setara. Jadi wanita sama pria itu sebenarnya tidak ada bedanya. Seharusnya ya. Tetapi kadang oknum-oknum yang banyak itu memperlakukan wanita itu derajatnya rendah. Benar nggak? Ya. Waktu saya pacaran dengan istri saya, kami punya orang tua kami punya doktrin yang begitu. Ya. Kamu jangan menikah sama orang Batak, Jen. Nanti kamu jadi baru. Sedangkan orang Manado itu senangnya dandan, berpenampilan. Nah, papi mami saya bilang juga sama. Kamu jangan menikah sama orang Manado. Nanti uangmu habis buat dandan. Nah, itulah doktrin yang harus dihapus. Ya, banyaknya wanita itu direndahkan, tidak dianggap. Bahkan yang seberang hanya untuk pemuas para pria, ya. Nanti di surga akan mendapat bidadari berarti kan wanita identik. Nah, ya, kok seperti itu? Sedangkan di Alkitab wanita itu disanjung sekali. Ya, mulai dari penciptaannya ada dari tulang rusuk pria, yang dimana itu untuk melindungi isi dalam pria. Berarti sebenarnya dari firman Tuhan sudah dikatakan bahwa wanita itu kuat. Kenapa? Kadang ini buat candaan juga ya. Ya, kalau perempuan, wanita dibuat dari tulang rusuk. Tulang kuat nggak? Keras kan? Nah, sedangkan Hawa dibuat dari apa? Tanah liat. Jadinya lembek. Kena air udah deh jadi tanah liat. Sedangkan tulang bisa tok. Makanya wanita itu sebagai penolong, sebagai penopang. Alkitab yang mencatat. Ya, tetapi tidak sedikit ya wanita-wanita yang sudah diberikan apa ya namanya, kuasa, diberikan kederajatan, di mana dia itu kuat, di mana itu dia hebat, di mana wanita itu pintar. Tapi karena situasi dan kondisi membuat banyak ya di Alkitab banyak wanita-wanita yang berbuat dosa. Ya, saya ingin malam hari ini membagikan beberapa wanita yang mana mereka itu wanita kuat dan pintar, mana wanita yang jatuh dalam dosa. Diawali dengan Hawa. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makan. Ini salah satu alasan Hawa jatuh dalam dosa. Ada yang tahu? Ada yang tahu dari bacaan ini? Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap.
Berarti wanita itu identik dengan hasrat, dengan keinginan. Ya, banyak yang bilang begitu. Ya, hati-hati dengan mata. Bukan tentang pria saja mata itu, tapi wanita pun dilihat dari apa? Dilihat dari Hawa melihat buah itu baik, menarik, dan itu menjadi keinginannya dan mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Kalau dilihat-lihat Taman Eden kurang apa buahnya selain buah yang dilarang oleh Tuhan ini? Tetapi karena hasratnya, keinginannya, dengan diembel-embeli oleh iblis bahwa dia akan sama dengan Tuhan, tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Makanya itu Hawa mengambil, berinisiatif karena keinginannya harus dapat nih. Ya. Karena memberikan pengertian, memberikan kelebihan, hasratnya begitu kuat Hawa untuk lebih, ya, bahkan menyamai dengan Tuhan. Yang kedua, contoh di Alkitab, wanita yang jatuh dalam dosa. Delila, Hakim-Hakim 16 ayat 5. Hakim-Hakim 16 ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ini kisah tentang apa, ibu-ibu? Ada yang tahu? Samson. Yang jawab cuma ibu Gebana. Ibu Kartini lagi menghayati dari tadi berarti salah. Ini cerita tentang Samson, ya, di mana Samson adalah suami dari Delila. Hanya karena uang, ya, Delila mengkhianati Samson. Sedangkan kalau dipikir secara logika, Samson ini orang kuat, orang terkenal, orang hebat. Kalau mau dihitung tentang uang, dia bisa dapatkan lebih dari itu. Tapi karena ketamakannya, ya, karena keinginannya untuk menguasai, ya, untuk uang sendiri, maka dia melakukan apa yang harus tidak dilakukan. Karena hanya sepele tentang uang. Ada juga istri Ayub, ya, di mana waktu kaya Ayub, waktu berlimpah, istri Ayub menyanjung-nyanjung Ayub. Tetapi waktu Ayub sengsara, sulit, bahkan dia hampir mau mati, dia menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan. Ini adalah contoh wanita-wanita yang tidak kuat, ya, untuk menghadapi segala sesuatu yang akan siap dihadapi ke depan. Mereka mungkin cuma kuat hanya fisik, fisiknya mungkin sehat, kekal, tetapi secara rohani mereka tidak kuat. Secara jiwa mereka tidak kuat, ya. Untuk kita para wanita, ya, untuk memiliki beberapa menjadi orang wanita hebat atau wanita kuat, yang pertama itu beriman kepada Tuhan. Amin. Itu syarat mutlak, landasan dasarnya kita, ya. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Gak ada lagi suami terbatas, betul? Suami terbatas, saudara terbatas, ya. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan, saya yakin dan percaya wanita-wanita di tempat ini akan kuat menghadapi segala macam masalah dunia ini. Tidak gampang digoyahkan. Tantangan hidup berganti. Semua mendengar, apalagi ibu-ibu udah masalah uang, sinyalnya paling kenceng, ya.
Uang di tabungan mau diambil, tanahnya yang belum diapa-apain mau diambil. Gimana Pi? Gimana Pak? Itu tanah di sana gimana? Wah, udah ribut dah. Ya, ini mau dipajak, itu mau dipajak. Waduh. Jangan takut, tetap beriman sama Tuhan. Dunia ini akan semakin tidak baik. Alkitab mencatat akan tidak akan semakin baik, tapi yakinlah bahwa orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik. Amin. Sulit, memang sulit, susah, memang susah. Itu yang Tuhan mau untuk kita menjalankan iman kita. Kalau lancar-lancar aja, saya yakin dan percaya orang-orang nggak akan yang pada mau ke gereja. Hanya sedikit yang mau ke gereja. Ya, orang-orang tidak akan mau berdoa. Ya, karena pikirnya, Yesus Tuhan udah baik kok, ngapain? Tetapi kalau orang-orang yang punya iman yang kuat, walaupun dia sedang senang, dia tetap datang untuk bersyukur. Untuk menjadi wanita yang kuat, memiliki ketahanan. Ya. Bertahan dalam situasi sulit. Belajar dari pengalaman. Ya, tidak sedikit. Ya, saya kemarin ada langganan seorang ibu, maaf bukan buka aib ya. Cuma jadi saya bingung juga. Maaf nih ya, maaf. Bisa menikah 6 kali. Berarti ini nggak belajar dong dari pengalaman. Bagaimana cari suami yang baik? Betul? Iya kan? Ini semuanya hidup lagi, kalau ditinggal meninggal nggak tahu. Oke saja. Ya. Ini tidak belajar dari pengalaman suami pertama, suami kedua, suami ketiga, sampai suami ke-6. Bayangin, ada orang asing di rumahnya dengan nanti sudah menikah bersama, mending saling udah istilahnya baru berapa bulan. Saya baru diceritain dia tuh menikah Februari kemarin, Desembernya tuh dia baru cerita cerai sampai suami ke-5. Cuma hitungan berapa bulan, ya. Dan wanita yang kuat, wanita yang hebat itu tidak gampang menyerah. Walaupun wanita itu identik dengan perasaan, benar? Ya, aduh gimana ya? Salah apa ya saya? Jangan mau gampang menyerah. Yang ketiga, wanita itu bisa jadi pemimpin. Amin. Percaya? Ya, percaya di sini semua wanita istri pemimpin kok. Ya, kalau suaminya mau ke gereja langsung bawa sapu. Ya. Menjadi pemimpin. Ya, di Alkitab pun dicatat ada seorang wanita menjadi pemimpin. Ya, kita pun pernah menjadi punya presiden wanita. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa wanita itu tidak bisa jadi pemimpin. Pasti bisa, asalkan mau belajar dan bertindak. Ya, yang keempat, wanita itu menjadi peran penolong. Nah, ini yang tadi saya bilang, tulang rusuk. Ya, wanita dipanggil untuk menjadi penolong bagi pasangannya. Ya, bukan pasangan orang lain ya. Dunia ini banyaknya begitu, menolongnya pasangannya yang lain. Yang selingkuh itu bukan pria aja sekarang ya, jangan salah. Yang selingkuh aja sekarang wanita. Dan yang hebatnya lagi selingkuhnya sama wanita. Nah, itu sekarang udah bukan rahasia umum, dan itu udah masuk ke gereja-gereja besar di kota-kota besar. Hati-hati. Ya, makanya di awal harus punya iman yang kuat. Amen. Ada contoh wanita yang kuat dalam Alkitab. Yang pertama, Sarah. Kejadian 21 ayat 1. Sarah adalah istri dari siapa? Ada yang tahu wanita? Depannya A.
belakangnya Ham. Dia dijadikan Tuhan untuk punya anak, ya, tetapi tidak mungkin buat dunia karena dia sudah lanjut usia. Bahkan dijadikannya bukan satu, akan banyak keturunan-keturunanmu seperti pasir di pantai, seperti bintang-bintang di langit. Ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, tetap bertahan walaupun tidak ada yang nyata di hadapan secara teknologi, secara logika bahwa Sarah itu akan hamil, akan mengandung, bahkan akan melahirkan. Tetapi dia tetap memegang janji Tuhan. Dia tetap kuat walaupun harus melalui proses yang lama. Ya. Dulu ada kesaksian yang di Banjarsari yang berapa tahun nih? 20 tahun menunggu anaknya hadir dalam rumah tangga mereka. Jadi mereka udah tua, anaknya masih bayi. Tapi Tuhan beri. Ya. Dia tetap minta, dia tetap bersyukur, dia tetap beribadah, dia tetap melayani. Tidak pernah mengeluh. Gimana dengan keturunan saya, gimana dengan kelanjutan hidup saya. Terus berjuang apa yang mereka rindukan. Sampai Tuhan mendengar. Yang kedua, ada yang wanita sebagai pemimpin, yaitu Deborah. Ya. Dia adalah hakim dan nabi yang memimpin Israel di dalam peperangan. Bayangin seorang perempuan memimpin perang, memimpin strategi. Ya. Istri saya nyebrang jalan aja kadang takut. Enggak katanya. Ini cuma perumpamaan. Kasih aja deh. Kasih nyebrang jalan aja takut. Padahal ada yang terima. Kalau lu suruh nyebrang dari sekolahan kadang lama. Cepet ya, itu masih jauh. Nggak lewat-lewat ya. Hakim-hakim 4 ayat 4. Ini adalah wanita hebat, wanita pintar, wanita kuat. Ya. Pada waktu itu Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel, menjadi pemimpin dalam satu bangsa. Seorang wanita. Ya. Tuhan bisa pakai siapapun kita kaum wanita untuk menjadi pemimpin yang terutama ya bisa memimpin anak-anak kita. Kenapa begitu? Karena kaum pria, kaum bapak tak punya tanggung jawab. Kaum bapak itu lebih banyak di luar. Sedangkan kaum wanita ya lebih banyak berhadapan dengan anak. Yang dimana mereka itu lebih gampang memberikan hal-hal yang baik, hal-hal firman Tuhan, walaupun harus ada tanggung jawab dari pria. Ya. Yang ketiga, wanita yang hebat, yaitu Ruth. Ya. Tahu, wanita yang menunjukkan kesetiaan dan ketekunannya. Ini adalah mantu yang top. Bukan mantu yang baik lagi, yang top. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Ini bukan wanita sembarangan. Rut adalah wanita yang kuat, wanita yang hebat. Rut 1 ayat 16.
Tetapi kata Lut, janganlah desak aku meninggalkan engkau, mamanya ya, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermarah, di situ juga aku bermarah. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Lut adalah orang asing, ya. Tetapi dia tetap ikut dengan mertuanya, pulang kampung ke tempat mertuanya. Sudah disuruh pergi, disuruh menikah dengan orang lain, ya. Tetap dia setia untuk menjaga mama mertuanya. Bahkan dia sudah mengakui dia pindah negara. Bangsamu bangsaku, Allahku Allahmu Allahku. Ya, sampai dia pindah bangsa, pindah agama, untuk dia menjadi wanita yang setia dan tekun. Ya. Yang keempat, wanita yang hebat. Ya, ini ada di Perjanjian Baru, yaitu Maria. Enggak datang ya. Seorang wanita yang baik, seorang gadis perawan, ya, yang harus mengandung tanpa suami. Kalau zaman sekarang udah gak aneh. Malah beranian mereka daripada norma-norma sekarang, ya kan? Udah gampang pindah keluar kota, dengan berbagai alasan. Tapi kalau zaman dahulu, Maria harus berhadapan dengan kaum bangsanya, yang mana di mana kalau seorang wanita terdapat hamil tanpa suami, itu adalah suatu kutukan, ya. Tapi dia harus berusaha menjelaskan yang pertama itu ke calon suaminya. Ya, bayangin aja kalau posisi ini di posisi ibu-ibu, anak-anak remaja, ya, harus menjelaskan yang dimana itu adalah mustahil. Tapi Maria dengan tekun, ya, dengan beraninya, dengan imannya bahwa anak yang dikandungnya adalah anak roh, ya, anak yang Tuhan berikan. Dia tetap menghadapi apapun juga yang harus dia hadapi tanpa takut. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Dari 4 tokoh Alkitab yang wanita ini yang hebat, yang kuat, mereka itu mempunyai ciri tidak mudah menyerah. Ya. Mereka percaya dan beriman sama Tuhan, karena mereka tahu bahwa mereka ada Tuhan di dalam hidup mereka. Ya. Mereka tidak takut dengan apapun yang mereka hadapi. Dan saya yakin dan percaya wanita di tempat ini, ibu-ibu di tempat ini adalah wanita-wanita yang tidak gampang menyerah. Wanita-wanita yang tangguh. Wanita-wanita yang kuat. Dari 4 contoh yang tadi adalah mereka adalah wanita yang bijaksana. Mereka bisa tahu apa yang harus mereka kerjakan, apa yang mereka harus lakukan. Dan yang terutama mereka juga menjaga kekudusan. Ya, bukan hanya pria saja yang menjaga kekudusan, tetapi wanita pun semua yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menjaga kekudusan. Ya, dia korban di belakang. Dan ciri yang terakhir yaitu mereka cari kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan.
menjadi pedoman ya di dalam kehidupan mereka. Dari 4 orang yang saya sebutkan tadi, ya, mereka itu orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan firman dan kebenaran firman Tuhan, dan selalu memegang teguh kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan. Kadang kita seringnya hanya mendengar, waktu mendapat masalah kita lupa dengan firman itu yang harusnya kita dapat pakai untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang kita melihat masalahnya saja, ya, kita tidak mau belajar untuk melihat apa yang akan terjadi setelah masalah ini. Ya. Jadilah wanita yang hebat, jadilah wanita yang kuat, beriman teguh kepada Tuhan, jangan menyerah, terus berjuang, jadi wanita yang bijaksana, menjadi penopang, menjadi penolong bagi pasangan masing-masing. Amin. Saya undang pemain musik dan balai singer, kita akan masuk dalam ujian kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan ujian ini. Hamba batiku
dalam kehidupan Tuhan. Hati ini tanpa Engkau Tuhan terasa hampa. Ajarilah Tuhan kami untuk terus mendekat padamu ya Tuhan. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang terus mengasihi-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk para wanita, kaum wanita di tempat ini, yang mereka sudah hadir Tuhan untuk beribadah, sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah itu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang bijaksana Tuhan. Bapak menjadi tiang-tiang doa di dalam rumah tangga masing-masing. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada rumah tangga yang baik, di situ ada wanita-wanita yang baik, yang selalu setia berdoa, yang selalu setia berlutut Tuhan untuk berdoa kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, kaum wanita yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Apapun yang saat ini dihadapi, apapun saat ini dikeluhkan, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan, Hamba-Mu tidak tahu. Tapi Engkau adalah pribadi yang mengetahui segala isi hati kami. Engkau adalah pribadi yang mengetahui apa keadaan kami ya Tuhan. Engkau yang akan menopang mereka, Engkau yang akan membantu mereka, Engkau yang akan menolong Tuhan setiap kaum wanita di tempat ini. Berkat-berkat mengalir untuk setiap kaum wanita di tempat ini. Banyak tanda-tanda mujizat terjadi Tuhan. Banyak rumah tangga Tuhan diberkati melalui setiap wanita di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati juga untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik para WLC, pemain musik, pemegang arsip di jalan kolektor Tuhan. Berkati Tuhan mereka semua ya Bapa. Biar Tuhan pada hari ini kami sudah beribadah kepada-Mu. Biar ibadah kami dapat berkenan kepada-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Kau sudah membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Kau juga akan menghantarkan kami pulang dengan selamat, dengan pimpinan penyertaan-Mu, menjauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Bahkan sepanjang malam ini kami beristirahat. Tuhan, malaikat-malaikat-Mu berkumpul menjaga melindungi kami. Ada berkat-berkat Tuhan mengalir di setiap rumah tangga jemaat-Mu, di setiap anak-anak remaja dan sekolah minggu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi juga kami akan makan dan minum. Biar Engkau memberkati makanan dan minum ini dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami makan menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati yang sudah menyediakan, berkati yang sudah berlelah Tuhan untuk memberikan Tuhan apa yang mereka berikan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.